Halo Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom Aleichem. Perkenalkan, saya Maria dari lingkungan Santa Faustina Kowalska, Paroki Santa Odilia, Citra Raya, Tangerang. Saya ingin bawakan kisah mengenai Yunus di perut ikan. Kisah ini diambil dari kitab Yunus bab 1-3. Pada zaman dahulu kala, yaitu kira-kira pada abad ke-9 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Yerobeam II atau Yerobeam bin Yoas di Israel, hiduplah seorang nabi bernama Yunus bin Amittai, yang artinya Yunus anak Bapak Amittai. Amittai sendiri adalah seorang nabi juga dari Gad-Hefer, daerah Galilea, wilayah Zebulon. Maka dari sana juga Yunus. Yunus sendiri dalam bahasa Ibrani ditulis Yonah, artinya merpati. Lalu berfirmanlah Allah kepada Yunus, Yunus, pergilah ke Ninive, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai ke hadapanku. Lalu Yunus pergi. Tapi dia pergi kemana? Apakah dia pergi ke Ninive seperti yang diperintahkan Tuhan? Tidak. Dia pergi ke Yope, atau di Alkitab disebut Yafu. Dia pergi ke Yafu, lalu membeli tiket perjalanan menuju Tarsis, sebuah tempat yang jauh sekali dan berlawanan arah dari Ninive. Kenapa ya? Tapi Tuhan tahu dia ada di mana dan mau kemana. Lalu di tengah perjalanan Tuhan mendatangkan badai besar, gelombang tinggi menghantam kapal besar itu, terombang-ambing di lautan kapal besar itu. Semua orang di dalamnya berteriak-teriak ketakutan. Tolong, tolong! Mereka berteriak dan berseru masing-masing kepada Allahnya. Mereka melemparkan barang-barang muatan dari kapal, berharap dengan perbuatan itu mereka akan selamat. Tapi ombak semakin menjadi-jadi. Yunus, apa yang dilakukan? Dia malah pergi ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di sana dan tidur. Nah, nahkoda kapal lalu menemukan dia. Hei, bangun kau! Bisa-bisanya kamu tidur dalam situasi begini. Bangun, berdoalah kepada Allahmu. Barangkali Ia akan menyelamatkan kita dari bencana ini. Seperti itu. Lalu Yunus juga diseret naik ke atas supaya bersama-sama dengan penumpang yang lain. Mereka lalu bersama-sama memutuskan untuk membuang undi. Ayo kita undi aja lah, ini gara-gara siapa sih begini, gitu kan? Dan undian ternyata jatuh pada siapa? Yunus. Mereka langsung menginterogasi dia. Katakan kepada kami, menurutmu karena siapa kita jadi begini? Siapa namamu? Dari negeri apa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari bangsa apa kamu? Gitu. Lalu Yunus ngaku, aku Yunus, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang mempunyai langit, yang menciptakan lautan dan daratan. Orang-orang pada takut. Memangnya apa yang kau lakukan? Kata mereka gitu kan. Dia jelaskan, aku lari dari Tuhan. Dia menugaskanku sesuatu, tapi aku pergi. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kata mereka. Lemparkan saja aku ke laut, maka laut akan menjadi reda. Kata Yunus begitu. Pada mulanya orang-orang ini tidak langsung menuruti keinginan Yunus. Mereka tetap berusaha mendayung menuju daratan supaya tidak melakukan apa yang diminta Yunus. Tapi ya memang sia-sia. Mereka tidak sanggup melawan gelombang yang begitu dahsyat dan tinggi. Akhirnya terpaksa mereka mengangkat dan melemparkan Yunus ke dalam lautan. Itu pun mereka sambil berseru kepada Tuhan, minta ampun. Dilempar deh Yunus. Bener loh, lautan jadi reda. Mereka kaget dan menjadi takut akan Allah. Lalu mereka mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur mereka. Lalu Yunus, apa yang terjadi? Allah mengirimkan seekor ikan besar yang menelannya hidup-hidup selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa dalam kesedihannya, mungkin ketakutan.
atau penyesalannya, kita tidak tahu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah, datanglah firman Tuhan yang kedua kali kepada Yunus. Yunus, pergilah ke Niniwe. Kabarkanlah ke negeri itu seperti apa yang telah kufirmankan kepadamu. Kali ini Yunus menurut. Dia tidak kabur lagi, dia bersiap-siap dan pergi ke Niniwe. Niniwe adalah kota yang sangat besar dan megah. 3 hari perjalanan luasnya. Setelah 1 hari, lalu Yunus masuk ke dalam kota. Dan setelah 1 hari perjalanan, dia mulai berseru-seru kepada penduduk negeri itu. Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah kalian. Berbaliklah dari jalan kalian yang jahat. Karena Allah akan menunggang balikan kota ini dalam 40 hari. Hah? Orang pada bingung. Hah? Yang benar nih. Aduh. Mereka bertobat. Suatu gelombang pertobatan yang besar melanda kota Niniwe. Baik itu orang dewasa maupun anak-anak, semua berpuasa dan berkabung. Lalu sampailah juga kabar itu kepada Raja Niniwe. Ia pun turun dari singgasananya, dilepaskannya jubah kebesarannya, lalu dia duduk di atas abu dan berpuasa. Tidak sampai di situ, dia juga menyuruh semua pembantunya untuk menyampaikan berita kepada seluruh penduduk Niniwe. Penduduk Niniwe, laki-laki dan perempuan, tua maupun anak kecil, manusia maupun binatang ternak, semuanya harus bertobat dan berpuasa. Lalu berkabunglah negeri itu, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, memakai kain kabung dan berpuasa. Allah yang melihat itu semua menjadi menyesal dan tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Apakah Yunus senang mendengar itu? Tidak, dia marah. Tuhan, aku itu sudah tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, panjang sabar, penuh belas kasih, Allah yang menyesal atas rencana-rencananya untuk menghancurkan umatnya. Dari dulu aku sudah tahu, makanya aku tidak mau. Itulah sebabnya aku pergi ke Tarsis. Sekarang lebih baik aku mati saja. Gitu kata Yunus. Lalu Allah berfirman, Yunus, layakkah engkau marah? Tentu saja, kata Yunus. Kesal dia. Lalu pergilah dia ke timur kota Niniwe, ke atas bukit, mendirikan pondok, dan diam di sana, menunggu apa yang akan terjadi pada kota Niniwe. Tuhan tahu Yunus kesal, dan Tuhan ingin menghiburkan dia, dan ingin mengajar dia, mendidik dia. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Dalam 1 malam tumbuh. Mukjizat kan? Melebihi kepala Yunus supaya Yunus bisa bernaung. Lalu keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Allah mengirimkan seekor ulat untuk memakan si pohon jarak sampai layu. Ditambah lagi dia kirimkan angin timur yang panas dan matahari yang terik sampai Nabi Yunus rebah karena lesu. Mungkin dehidrasi kali ya. Kesel, kali ini dia benar-benar pengen mati gitu kan. Dia semakin marah kepada Allah gitu kan. Lalu Allah kembali menegur dia. Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan binasa dalam semalam. Lalu tidakkah aku sayang kepada penduduk Niniwe, kota yang megah itu, yang berpenduduk 120.000, dengan ternaknya yang banyak, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanannya? Di sini kita belajar bahwa Allah mengasihi segala bangsa, bukan hanya Israel umat kesayangannya, bukan hanya orang-orang baik. Dan kita mau belajar dari Yunus bahwa kita bisa mengabar ke semua orang, bukan hanya kaum kita saja. Jadi mulai saat ini nih teman-teman, kalau kita mau pakai sosmed, posting aja ayat-ayat Alkitab yang menginspirasi, yang menguatkan, yang mencerahkan, yang menunjukkan jalan yang benar. Ayo kita mulai action!